Teman-teman, kipas angin ini kalau dinaikin kayak gini, dia hidup. Tapi kalau misalnya dilepas, kan dia turun ya, mati dia. Kira-kira gimana cara ngebenerinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kipas angin ini mereknya bisa kita lihat di sini. Ini ada tulisan Chris R. Inilah mereknya Chris. Kemudian di bawahnya lebih jelas lagi. Aduh, jatuh dia. Chris DF EF 051D 0516D USB fan. Teman-teman, kayaknya tuh ada kabel yang lost kontak di sini atau ada saklar yang nggak oke. Sampai akhirnya kipas angin ini waktu digerakin seperti ini dia nyala, waktu digerakin seperti ini dia mati. Kayaknya langsung kita bongkar aja. Kayaknya langsung kita bongkar aja lah ya. Biasanya sih kalau ada bekas kayak gini, ada tutup kayak gini tuh, bukanya ini kita congkel teman-teman, di bagian sininya. Coba kita cari celahnya dulu ya, bagian mana yang harus dicongkel. Oh, seperti ini tuh kan, betul kan, nggak kelihatan ada kabel di sini. Coba di sisi yang satu lagi. Tuh ada baut juga tapi nggak kelihatan ada kabel. Coba kita lepas bautnya teman-teman. Ambil obeng yang gede, terus kita lepas. Longgar ternyata, gampang bukanya nih. Ini dia murnya. Kok kayaknya susah ya dibuka ya? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Ternyata nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Ini saya khawatir ada sistem saklar di sini, atau memang kabelnya putus. Kalau misalnya kita tarik, ada ring, terus ringnya ada dua, yang satunya nggak lepas. Sekarang nggak hidup sama sekali ya. Tuh, kalau yang sebelumnya kan masih hidup, ini nggak sama sekali. Ini jelas kabelnya putus di dalam ini teman-teman. Harusnya kan, oh enggak. Ini nggak hidup sama sekali. Ada kabel yang putus di dalam ini. Untuk ngebongkar kabelnya, kita pengen cek deh. Kita pengen cek bagian-bagian tertentu di kipas angin ini. Bagian mana aja yang pengen kita cek. Ini ada karet dan bautnya pasti ada di dalam sini. Ini kalau kita lepas biasanya dia nggak bakal lengket lagi nih. Kecuali kita kasih double tip. Tuh kan ada baut di sini. Ada berapa kira-kira bautnya?
2, 3, ada 3 teman-teman. Kita lepas dulu bautnya. Habis bautnya dilepas, terus kita tinggal congkel sedikit sampingnya. Akhirnya bisa kita buka seperti ini teman-teman. Kita bisa ngelihat di sini ada mesin, dan kita ngelihat ada 2 buah kabel di sini. Kabel 2 buah ini adalah kabel fan, kabel motor ya. Kalau kabel baterai nggak ini, kabel baterai yang ini ya. Terus kabel cas yang ini, kabel baterai yang ini, kabel mesin yang ini. Kelihatan banget kalau misalnya kabel mesin ini cuma terdiri dari 2 buah kabel, warna merah dan warna hitam. Sekarang saya ngelihat ada yang jatuh nih, karetnya di mana nih letaknya? Kayaknya di sini deh, kayak gini ya. Terus macam itulah, nggak kelihatan teman-teman. Tiba-tiba ada dia. Datang tak dijemput, pulang sendiri. Ini ada baut engsel dan beberapa buah baut yang lain. Kayaknya harus saya lepas juga deh. Ini harus saya lepas juga nih, supaya kita bisa ngelihat detail dari kabel kipas anginnya teman-teman. Bentar ya. Akhirnya sekarang udah saya bongkar semuanya nih, tinggal yang bagian depan aja. Dan saya cuma memang curiga tuh sama kabel yang putus di dalam loh teman-teman. Ini dia kabelnya. Jadi kabel ini langsung arah ke motor, dan saya kayaknya pengen ngelepasin, terus saya pengen mutusin kabel ini. Saya kira putusnya ada dalam sini, jadi di sini saya bakal putusin. Oke, putus ya. Dan sekarang saya tinggal bisa nyingkirin ini. Saya melihat di bagian sini itu langsung tembus ke motor. Terus sekarang saya harus ngebuka bagian ini teman-teman. Cara ngebukanya nggak dicongkel karena di sini ada skrup ini yang kita harus buka. Agak nggak mau dilepas, nggak bandel dia, bautnya lengket. Ayo, nggak mau, terpaksa harus diambil pakai tang cucut. Kalau diketok-ketok nanti pecah dia lama-lama ya. Moga-moga tang cucut bisa masuk. Tang cucut pun nggak bisa. Pokoknya teman-teman tahu bersih lah ya. Yang penting bautnya bisa kebuka. Akhirnya 2 buah bagian kipas angin ini, depan dan belakang, udah bisa saya lepas teman-teman. Tapi saya nggak bisa nunjukin cara ngelepasnya kayak mana ya, karena ribet gitu. Next time lah kalau ada servisan yang sama, saya tunjukin cara ngelepasnya ya. Intinya 2 buah bagian ini bisa dilepas teman-teman. Ya, melepasnya tuh tekniknya masih tetap yang sama, pakai 2 cara, yaitu melepas baut dan mencongkel. Tapi kita nyongkelnya harus pas karena ada pengunci seperti ini di setiap bagian kipas anginnya gitu. Nah, begitu udah saya lepas semua dan selongsong kabelnya ini saya lepas, saya curiga tuh sebetulnya sama kabel ini loh teman-teman. Dua buah kabel ini saya rasa putus di dalam, jadi saya mau putus di sini terus saya sambung. Sini sebetulnya ribet ini nyoldernya teman-teman, karena sempit banget ya. Tapi nggak apa-apa deh, resiko harus diambil. Jadi akan saya putuskan di sini, terus saya sambung dengan kabel yang lain.
Contohnya disambung pakai kabel yang warnanya merah hitam seperti ini teman-teman. Kabel ini banyak kita jumpai di toko komponen elektronik, kita beli harganya murah kok. Terus kita juga ngebutuhin solasi bakar seperti ini. Dan nantinya solasi bakar ini kita bakal gunakan untuk membungkus kabelnya seperti ini ya. Kita nggak butuh banyak, kita paling cuman butuh secukupnya aja. Jadi misalnya kita mau nyambung sekitar berapa nih ya, 5 cm misalnya seperti ini ya, segini aja yang kita butuhin. Kita coba ukur ya sebelum kita pasang. Jadi ini kan nanti dipasang gini terus dia nyala gitu, berarti kalau kita kasih segini misalnya 5-7 cm itu saya rasa udah cukup. Misalnya nanti kurang panjang, kita akan lepas dan sambung lagi. Panjangnya kita kondisikan aja sesuai sama kebutuhan ya. Nah, setelah proses penyambungan selesai teman-teman, saya nggak bisa nunjukin proses penyambungannya gimana. Yang jelas gampang banget, cuma dimasukin selongsong kabelnya, selongsong isolasi bakar ya. Terus disolder, terus diselongsong, terus disolder, terus diselongsong kayak gitu. Jadinya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini saya tekuk di sini untuk kelebihan kabelnya gitu. Jadi untuk bagian depan kabelnya ngepres seperti ini ya. Dia nggak boleh keluar dari sini karena dia bisa kesabet sama baling-baling. Jadi harus benar-benar pas dia, nggak boleh keluar sedikit pun dari posisi aslinya gitu. Jadi udah selesai nyambung, terus kita tes. Tuh, hidup kan? Sekarang saya tundukin, dia tetap hidup. Saya tegain, terus saya balik seperti ini, dia tetap hidup, nggak jadi masalah teman-teman. Tuh, tetap oke-oke aja ya. Terus kita coba tes speednya deh. Kita tes speed. Ini satu ya, 2, makin kencang, 3, makin kencang lagi, 4, kencang banget. Sekarang saya matikan. Beres teman-teman, tinggal dipasang casing bagian depannya nih. Casing bagian depannya tinggal saya pasang, habis itu terus casing bagian samping ini saya pasang juga, selesai deh pekerjaan kita teman-teman. Ini kabel sisanya kalau bisa dimasukin aja ke batangnya ya. Kita masukin semua ke batangnya. Atau gini aja deh, nggak apa-apa. Casing bagian depan udah saya pasang teman-teman. Tuh, udah bisa muter kan. Kalau kemarin kan digoyangin gini dia mati. Sekarang udah enggak. Udah aman. Teman-teman, ternyata benar kerusakannya adalah kabel. Kabelnya yang rusak. Jadi setelah kabel yang kita perbaiki, persoalan selesai. Gitu ceritanya teman-teman. Ini agak embaling ya. Nanti tinggal disetel aja. Agak embaling sedikit. Mungkin ada yang kurang rapet. Atau gimana nih. Atau ada sedikit kurang pas. Kurang center. Ini kalau terlalu siset, dia nggak muter gitu. Nah, dah. Ternyata terlalu siset, atau siset itu apa ya, terlalu kencang masangnya. Teman-teman, kabelnya rusak, akhirnya dia waktu digerakin mati. Sekarang kita gerak-gerakin pun dia nggak bakal mati karena kabelnya udah kita ganti dengan kabel yang baru. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.